Veda Ega Pratama unggul dari Valentino Rossi di awal karirnya. Bukan sekedar rumor, ini fakta yang mulai bikin banyak orang terkejut. Siapa sangka, di usia karir yang masih sangat muda, Veda Ega Pratama justru mampu melakukan sesuatu yang dulu tidak langsung dicapai oleh legenda MotoGP Valentino Rossi. Dengan keunggulan 27 poin berbanding 20 poin, Veda bukan hanya tampil menjanjikan, dia benar-benar menggebrak sejak awal. Awal musim selalu jadi momen paling penting bagi pembalap muda. Biasanya, mereka butuh waktu untuk beradaptasi, memahami motor, dan membaca pola bersaingan. Tapi tidak dengan Veda. Sejak awal, ia langsung menunjukkan kecepatan dan konsistensi. Dengan total 27 poin di fase awal musim, Veda membuktikan dirinya mampu bersaing di barisan depan, bahkan menembus posisi top 5. Ini bukan hal yang mudah. Sebagai perbandingan, Valentino Rossi di awal karirnya memang sudah menunjukkan bakat besar. Namun, ia tidak langsung dominan. Rossi hanya mengumpulkan sekitar 20 poin di periode awal yang sebanding, dan butuh waktu lebih lama untuk benar-benar masuk ke jajaran terdepan. Fakta pertama, start Veda jauh lebih nendang. Ia tidak butuh banyak waktu untuk menemukan ritme balapnya. Beberapa kali ia langsung finish di posisi yang solid dan tampil percaya diri melawan pembalap yang lebih berpengalaman. Fakta kedua, adaptasi Veda terbilang sangat cepat. Ia terlihat nyaman dengan motor, berani mengambil resiko, dan punya insting balap yang tajam. Ini yang membuatnya mampu langsung bersaing tanpa terlihat sebagai pembalap baru. Fakta ketiga, konsistensi. Mengumpulkan 27 poin bukan hanya soal satu balapan bagus. Ini soal kemampuan menjaga performa tetap stabil di setiap seri. Namun, bagaimana dengan Valentino Rossi? Disinilah kita perlu melihat dengan lebih jernih. Rossi memang tidak langsung meledak di awal musim, tapi ketika ia sudah menemukan ritmenya, segalanya berubah. Di pertengahan musim, Rossi mulai tampil luar biasa. Ia meraih podium, kemenangan, dan perlahan membangun reputasi sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Artinya, start yang lebih lambat bukan berarti lebih buruk, justru bisa menjadi fondasi untuk dominasi jangka panjang. Lalu muncul pertanyaan yang mulai ramai dibicarakan. Apakah Veda lebih hebat dari Rossi? Jawabannya, belum tentu. Ada beberapa hal yang harus dipahami. Pertama, era yang berbeda. Rossi balapan di masa dengan teknologi, regulasi, dan tingkat persaingan yang berbeda. Kedua, perjalanan Veda masih sangat panjang. Apa yang ia tunjukkan sekarang memang luar biasa, tapi konsistensi dalam satu musim penuh, bahkan beberapa musim, akan jadi penentu sebenarnya. Ketiga, tekanan. Semakin besar sorotan, semakin besar ekspektasi. Tidak sedikit pembalap muda yang bersinar di awal, tapi kesulitan mempertahankan performa. Jadi, keunggulan 27 poin berbanding 20 poin ini sebenarnya menunjukkan satu hal penting. Veda punya potensi besar, tapi potensi saja tidak cukup. Yang akan menentukan adalah bagaimana ia menjaga performa, menghadapi tekanan, dan terus berkembang di setiap balapan. Menariknya, gaya balap mereka juga berbeda. Veda cenderung agresif, eksplosif, dan berani mengambil celah sejak awal. Sementara Rossi di masa mudanya lebih berkembang secara bertahap, tapi sangat cerdas dalam membaca situasi balapan. Dua pendekatan yang berbeda, tapi sama-sama bisa menghasilkan juara. Kesimpulannya, apa yang dilakukan Veda Ega Pratama saat ini layak diapresiasi. Unggul di awal dari sosok sebesar Valentino Rossi bukan hal yang bisa dianggap remeh. Namun dunia balap bukan soal siapa yang tercepat di awal, melainkan siapa yang mampu bertahan dan berkembang sampai akhir. Rossi sudah membuktikan dirinya sebagai legenda, dan sekarang Veda baru saja memulai perjalanannya. Pertanyaannya sekarang, apakah Veda akan mengikuti jejak Rossi, atau justru menciptakan sejarahnya sendiri? Satu hal yang pasti, nama Veda Ega Pratama kini tidak bisa lagi dianggap remeh. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya, dengan cara subscribe, like, dan komen yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih.